Oke, welcome back to my channel. Baik lagi di channel saya, channelnya Engineer TV, TV-nya para engineer semua. Nah, di kesempatan video kali ini ya teman-teman ya, di sini udah ada rangkaian Star Delta ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini adalah rangkaian Star Delta teman-teman ya. Jadi ini kita akan simulasikan rangkaian Star Delta ya teman-teman ya. Nah, di sini udah ada rangkaiannya teman-teman bisa lihat ya. Nah, jadi untuk rangkaian Star Delta itu ya teman-teman ya. Jadi kan dia tuh berfungsinya untuk meminimalis lonjakan arus starting awal ya teman-teman ya. Jadi untuk arus starting awal tuh dia nggak tinggi, jadi menggunakan rangkaian Star Delta. Nah biasanya rangkaian Star Delta ini digunakan untuk pompa di atas 5 kW. Itu rangkaian Star Delta, dia menggunakan rangkaian Star Delta teman-teman ya. Nah dimana star itu adalah si hubungan bintang ya teman-teman, kayak seperti Y gini. Jadi dia macam huruf Y ya teman-teman ya. Sedangkan untuk si deltanya itu adalah si segitiga. Nah oke, jadi di sini udah ada rangkaiannya teman-teman nih. Nah ini adalah rangkaiannya. Jadi nggak saya plugin dari awal ya teman-teman. Ini udah saya instalasi lah teman-teman ya. Nah ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini di gambarnya. Ini adalah jalur fasa, nih saya jelasin di gambar aja ya teman-teman ya. Karena nih kalau saya bongkar ini agak lama lagi teman-teman ya. Karena di sini kabelnya saya menggunakan NIA satu tunggal ya, kabel tunggal. Nah teman-teman bisa lihat nih di gambarnya, kita balik lagi ya. Ini adalah jalur fasa ya, jalur kabel. Nah ini kelihatan kan nih. Nah ini jalur fasa. Ini adalah CMCB. Ini MCB yang ini ya, ini MCB satu pas. Yang ini nih. Nah ini adalah rangkaian kontrolnya teman-teman ya. Ini adalah rangkaian kontrolnya. Nanti rangkaian dayanya nanti akan saya selipin ya di video ini. Nah ini adalah rangkaian kontrolnya. Rangkaian dayanya tadi saya lupa ngeprint teman-teman ya. Jadi yang ada aja dulu nih ya. Nah ini adalah MCB ya. MCB kan miniatur circuit breaker. Jadi itu dia pemutus dan penyambung si arus listrik. Nah di sini adalah tor overload ya. Nah ini 9596. Nah ini tor nih. Yang ini. Nah ini nih dimasukin ke 97 juga nih. Ini 9798. Nah ini kontak 9798 ini adalah Eno, teman-teman kelihatan nggak? Nah ini Eno nih, ini ada beberapa kontak nih di sini ya. Yang test pen saya ini 95, ini 96, ya ini 9798. Jadi 9596 ini dia adalah NC ya teman-teman ya. Terus ini saya masukin ke push button stop. Push button stop itu warna merah yang ini. Nah ini test pen saya ini nih yang ini. Jadi dari 9596 ini ya kabelnya warna merah nih. Test pen saya ini ya, dia masuk ke sini. Ya dari sini, nah dia masuk ke push button start. Nah ini push button start nih. Jadi ini kabel merah nih. Ini dari sini dia masuk kemari. Nanti dia ngunci si kontaktor utama. Nah jadi kan saya menggunakan 3 kontaktor ya teman-teman ya. Nah teman-teman lihat dulu nggak? Nah saya menggunakan 3 kontaktor nih. Ini ada kontaktor utama, KU ya, dan kontaktor start. Dia kan start itu kan bentuknya seperti Y. Jadi saya simbolin KY. Ya nih Kak, kelihatan nggak sih? Nah nih, ini KY ya, ini KU, kontaktor utama, nih KY. Terus ini ada lampunya nih, lighting ya, lampu warna merah ya, indikasi berarti start tuh lagi running. Terus ada T1, berarti timer ya, timer TDR. Terus ada lampu hijau nih, ini lampu hijau ketika delta. Jadi ada indikator nih. Terus ini kontaktornya K delta. Nah ini lampu kuning adalah lampu trip. Nanti kita akan tes. Nah kemudian di sini adalah dari start. Tadi kan push button hijau ini ya teman-teman, kita balik lagi nih ke sini. Nah push button hijau ini dia buat ngunci apa, ngunci kontaktor utama nih yang ini nih ya. Nanti dia interlock kontaktor utama ini. Terus dari sini nanti start jalan nih, ketika ini ditekan maka start akan running ya. Jadi nih teman-teman lihat nih, ini saya jelasin ya. Ini ditekan maka dia akan ngunci sini ya. Nah ngunci dia harusnya masuk nih lewatin kontaktor delta, karena di sini NC close ya. Jadi dia masuk nih ke nomor kontak 2122, dia masuk ke menuju T1 nih. Ini kan NC nih 865. Yang T1 masuk lagi ke kontaktor start. Nah, makanya running tuh, kontaktor start running. Nah, si timer ngitungin si detik ya, delay ya untuk kontak ke delta. Nah,
Di sini nanti dia pindah nih, yang 13 ini jadi NC. Nah, yang ini, yang 85 nanti dia open karena udah diperintahkan oleh si timer ini untuk hitung mundur ya. Nah, terus nanti T1 ini ngunci si kontaktor delta ya teman-teman ya. Nah, ini kan kasih segitiga berarti kan delta yang tadi saya bilang. Nah, ini kan NC ya. Nah, ini NC dia masuk nih yang star, masuk ke sini. Nah, dia ngelepas yang ini ya, yang K ini, yang star ini. Nah, nanti masuk dikasih lampu indikator warna hijau menyala. Nah, udah nggak salah lama-lama lagi deh teman-teman ya. Kita akan simulasi. Nah, ini saya perjelas nih, barangkali teman-teman mau lihat kan. Nah, ini saya jelas, siapa tahu teman-teman ada rangkaian di rumah kan. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini yang MCB 3 pas, ini rangkaian dayanya teman-teman ya. Jadi, yang startnya mana? Ini startnya ya. Yang nomor 2, terus yang delta yang mana? Yang ini delta nih. Ini yang delta. Nah, ini kontaktor utama. Oke, ini ada TDR. Ini TDR-nya saya setting di 5 detik ya. Jadi nanti perpindahannya 5 detik. Ini lampu indikator. Ya, merah itu ketika si kontaktor star running. Jadi ketika start. Nah, delta itu yang warna hijau. Dengan delay 5 detik yang diatur dengan TDR. Terus strip ini untuk apa? Ketika ada overload. Contoh, ketika beban itu berlebih dari kapasitas. Maka nanti si timer overload relay ini dia akan ngontek. 9798 itu akan closing dan 9596 dia akan mutus. Maka menjadi NO. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini ada terminal block nih. Ini adalah si yang output ini ya. Ini adalah keluaran dari si delta ya. Delta sama kontaktor utama. Ini adalah utama, ini adalah delta. Ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah grounding. Nah, karena motornya nggak ada, jadi seperti ini aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini adalah netral. Ya, ini TDR. Oke, sekarang kita simulasi aja nih teman-teman ya. Kita naikin MCB 3 pasa. Nah, kemudian kita naikin MCB 1 pasa ya teman-teman ya. Nah, kita naikin, kita cek harusnya udah masuk belum. Nah, ini udah masuk nih, teman-teman lihat ya. Nah, tuh teman-teman lihat nih udah masuk. Nah, sekarang kita tekan persebatan start yang tadi saya bilang. Persebatan warna hijau. Nah, teman-teman tekan nih. Kita tekan, apa yang akan terjadi? Teman-teman lihat ya. Teman-teman perhatikan nih yang ini dengan yang ini. Nih saya buka deh kontaktornya ya, biar kelihatan dia nonjok apa enggak. Jadi nanti liatin ininya aja nih sama lampu indikator ya. Ya, nih yang warna kuning kurang ini ya. Nah, nih saya. Nah, nanti teman-teman lihat ya. Nih saya tekan. Nah, teman-teman lihat tuh. Ini start nih. Ya. Nah, pindah tuh ke delta. Teman-teman lihat ya. Dengan lampu indikator warna hijau. Oke. Jadi, si star ini dengan ini ya, dengan kontak utama. Nah, deltanya ini dengan ini. Teman-teman lihat tuh, beda kontaktor ya, dia nonjok ya, beda dengan yang ini. Nah, teman-teman lihat ya, ada perbedaan ya teman-teman ya, ada perbedaan ya. Ini nonjok nih, teman-teman lihat tuh. Ini lagi running. Nah, ini juga lagi running. Ini delta, ini star, ini utama. Ya. Nah, ini si TDR-nya yang tadi saya bilang, saya setting ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, ini udah closing nih yang delta. Nah, ini udah closing. Nah, oke. Nah, terus yang ini juga ada closing nih ya, teman-teman lihat tuh. Dia closing ya, dia masuk ke sini juga nih ya, karena di sini ada nyambung, tapi mutus di sini. Nah, teman-teman lihat nih ya, masuk tuh. Nah, oke teman-teman ya, sekarang kita matiin nih, kita matiin. Nah, mati dong lampu indikator sama lampu hijau. Ya, sekarang coba kita simulasi ulang ya, teman-teman perhatikan nih, ini dengan ini ya. Saya start, tombol warna hijau, cetek. Nah, teman-teman lihat tuh, warna merah tuh. Star nih, pindah lagi ke delta. Nah, sampai sini teman-teman harus paham nih. Nah, ini teman-teman lihat ya, tuh ada masuk nih, ada power nih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, sekarang coba kita setting ya, agak lama nih. Nih kita matiin dulu. Nah, ini saya matiin ya. Ini kita setting deh selama 8 detik ya. Saya setting di TDR-nya, setting. Kemarin TDR udah saya bahas teman-teman ya. Teman-teman kalau mau nonton TDR, cara kerja TDR seperti apa, teman-teman nanti tinggal nonton aja ya di playlist, nanti saya kasih deh playlist elektrikal saya, dan nanti video ini juga saya kasih videonya cara kerja dari si TDR. Nah, oke, sekarang udah saya setting agak lama nih ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes ulang ya. Kita tekan tombol start. Teman-teman lihat ya, dia ngontek, ini start nih. Nanti tunggu 8 detik dia pindah ya. Ya, dia pindah kemari. Oke, teman-teman terus lihat ya, ini nyala ya. Nah, tuh, teman-teman lihat ya.
dia langsung pindah ya teman-teman ya, dia langsung pindah. Oke, nah teman-teman ya, karena overload saya ini rusak ya teman-teman ya, jadi yang 9596 ini kan nggak tahu kenapa ya, si springnya ini dia nggak mau ngebalik teman-teman. Jadi ini saya jumper nih, kan 9596 kan harusnya kan dia NC ya teman-teman ya, yang ini ya, ini saya jumper karena 9596 ini kayaknya ada yang putus di dalamnya. Jadi ini saya jumper aja 95 ke 96, saya langsungin ya, saya kasih tambahan kabel. Nah jadi ini agak rusak teman-teman ya. Nah jadi saya coba test strip ya, harusnya kan lampu hijau mati, cuma karena overloadnya lagi rusak, jadi kan saya tambahin kabel, jadi dia tetap running teman-teman ya, di bypass. Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman ya, harusnya kan lampu hijau mati. Ini coba kita test strip ya. Ini kalau untuk sistem tetap berjalan, namun guys karena saya bypass, jadi dia lampu hijaunya tetap nyala nih. Oke, kita tes ya. Nah teman-teman lihat nih, ini saya tes nih, dia menyala ya ketika terjadinya overload beban lebih dari si motor. Tapi harusnya kan lampu hijau mati. Jadi sini saya bebas karena 9596 itu harusnya putus kan dia kalau saya nyalain ini si trip. Tapi ini saya bebas ya teman-teman karena overloadnya lagi rusak nih. Nah ya, nah ini sekarang kita tes lagi ya, kita matikan si overloadnya. Ini lampu indikator, tinggal tekan ini aja sih. Baru udah saya jelasin juga cara kerja overload dan bongkarnya seperti apa. Teman-teman tinggal nonton aja di video yang kemarin, nanti saya kasih di atas ya linknya. Ini kita reset ya, kita tekan aja tombol warna biru ini ya, kita tekan. Nah teman-teman lihat hilang ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, kurang lebih. Nah oke, jadi teman-teman kalau ada yang nanya nanti tinggal tulis aja di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab. Oke teman-teman, sekian dari video ini ya teman-teman ya, salam engineer.